semuanya. Balik lagi kita di Ngotot ya. Ya, kembali lagi kita di Ngotot. Aduh, udah lama nih. Udah lama ya. Comeback lagi Kita Ngotot ya. Ngotot ya, tempat kita ngobrol bareng orang-orang keren seputar otomotif. Betul. Gila. Ngotot, Dan ya. hari ini kebetulan kita kedatangan The special guest, tamu special spesial guest. nih, Om Temi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. ini salah satu ini ya, salah satu apa ya, sesepuh penggiat motorsport di Bandung. Wih, Gila, Om Temi ya. Om Temi. Ya. Welcome Om Temi di Terima kasih, Ngotot. hatur nuhun. Gimana Om Temi, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik nih. Sehat, Aduh, sehat, alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Kegiatan sekarang ngapain nih Om Temi? Sekarang yang dekat sih event kita nanti akhir bulan Sprint Rally Semarang. Oke. Terus Sabtu ini kita ada Kejurda Time Rally di Bandung. Kejurda tuh apa? Kejuaraan daerah. Kejuaraan. Kejuaraan Ya, daerah. Gak jadi mungkin kan. ada seri dari IMI Jawa Barat Oke. yang setiap tahun itu minimal harus ada tiap cabur itu 3 seri Cabang olahraga. cabang olahraganya. Oh, rally itu olahraga ya? Olahraga, Olahraga adrenalin lah. kan? Oh iya. Extreme sport nggak sih masuknya? Enggak. Enggak juga sih, Enggak cuman juga ya? motorsport can be dangerous. Anjir. istilahnya. Anjir. Batas Ngerti nggak mana itu bahasanya? Motorsport. Motorsport can be Motorsport dangerous. can be dangerous. Oh. Jadi- Jadi Om Arya ini Om racer- Temi dong. Om Arya. Om Aryanya nggak datang ya? Om Arya enggak datang ya. Om Temi ini Nah, apa ya? Racer rally berarti ya? Racer ya. Racer. Iya. Racer Kalau rally. pembalap tuh racer ya berarti? Racer lah. Iya. Kalau pembalap tuh racer. Ih, ngeri Dari loh. tim tahu nggak? Tim mana nih? Dari 022. Wih, Apa tuh 022 naon? Nggak tahu. Bandung. Bandung. Oh, artinya Udah area Bandung Kode kan. kan Can pernah ngorek. 022 mah telepon. Iya, Kode Bandung. pos biasanya Kode kali. Bandung kan? Kode pos boleh. Kode Bandung kan? Kode Bandung kan? Saya taunya nomor room itu. Oh, Bener-bener sih. Ampura guys. Oke, Jadi, tim tim 022. Iya, 022. Karena dari Bandung. Bandung. Tapi biar lebih enak nih kita ngobrol soal 022-nya ke Om Temi aja. Betul. Om, Oke. ceritain Om 022 ini Apa? apa? Terus jadi kenapa 022 nah teh 02 hiji Jakarta kan 02 hiji. Nah, itu 007 James Bond. James Bond. Boleh Om. Jadi Gimana Om? awalnya itu kita dari pertemanan kita waktu masa remaja ya. Mm-mm. Kita hobi-hobi otomotif, Mm-mm. mulai balap-balap liar lah gitu zaman-zaman dulu masih muda ya. Nakal juga ya Om. Nah, anak sekarang juga sama. Lebih nakal sih Om. Kriminal. Om, agak depanan dikit, Om. Kenapa? Anjing. Agak depanan dikit. Oke, depanin. Oke. Oke. Nah, udah. Sip. Nah, jadi awalnya kita dari pertemanan masa remaja, terus kita mulailah balap dari barengan, akhirnya kepisah di tim yang masing-masing kita berkarir di tim yang berbeda-beda. Nah, seiring berjalannya waktu kita kumpul lagi mungkin sekitar ya 5 tahun lalu lah kita mulai ketemu lagi. Awalnya tuh pas dari COVID kita tuh. COVID itu COVID 2019. 19 ya? 19. Nah, 2019 kita nggak banyak kegiatan tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Mulailah ngoprek-ngoprek mobil masing-masing Oke. tuh. Ketemu di grup, share, lagi ngebangun mobil ini, lagi bangun mobil ini. Kita balap aja yuk, bikin tim bareng. Nah, kemana ya? Ngoprek doang kita balap Ya, yuk. kita Punya bareng. duit. Hah? Punya duit. Iya Ya. sih. Ya lu Punya waktu. punya punya waktu. Punya waktu. Punya duit. Lu mau ngoprek mobil kagak punya duit mah, Cuk. Bisa. Bisa. Bisa Yang ngoprek doang kan? Ngoprek. Iya, tapi- Bongkar pasang doang, gak ada kemajuan aja. Terima bongkar, terima pasang. Ah. Nah, itu. Oke. Ya, Terus udah. gimana Om? Akhirnya kita bikin tim lah. Mm-mm. Awalnya itu kita ketemunya di GDP. GDP itu apa? GDP itu apa? GDP itu dari Gumilang Duta Perkasa. Jadi kebetulan kita ada teman yang bergerak di bidang tambang konsultan. Mm. Oh, Nah, oke. dia mensupport full. Donatur ya Om ya? Ya, Oke. main sponsor lah. Mau main Main sponsor. sponsor. Jadi Makanya kita tuh namanya GDP. namanya Hmm. GDP. Nah, itu kita mulai turun itu kita 8 mobil. 8 mobil. 8 Jadi, mobil. Full ada. disponsorin itu berarti. full sponsor, tapi dari kita sendiri
ada dana yang dikeluarkan masing-masing. Oke. Jenis mobil apa Om 8? Siapa yang punya Om? Dulu namanya Pak Ifak. Pak Ipak. Halo Ya. Pak Ipak. Halo Pak Nanti- Ipak. Nanti kita undang Pak Ipak ya ke ngotot ya. Aku ada punya Brio soalnya. Oh, Aku iya. juga punya, cuman yang saya old doang bedanya. Iya. Bahas lagi, bahas. Halo. Itu akhirnya 8 mobil itu kita ada di kelas sedan sama jeep kita itu. Sedan sama Jeep. Sama jeep turunnya. Nah, sedan pun kita ada di kelas yang F yang front Mm-mm. sama yang R Yang roda belakang. ya roda belakang Nah, ya. terus ya kalau yang di jeep itu ada yang di J1 dan J2 berdasarkan cc-nya itu. Oke. Berdasarkan cc-nya. Nah, terus ada juga kita pembalap wanita Diva. Nah, itu dia turun di kelas F yang merupakan bisa dibilang lah karena kita kan pembalap tua ya. Orang-orang ngelihatnya sebel kali udah tua gitu Ah, ya enggak masih juga. balap. Saya malah salut ya. Iya. Gila loh. Tebak umur. 40. 58. Enggak, 54. 54. Woi. 54 tahun masih balap. Gimana? Anda rebahan di rumah cuma nonton TikTok, ngapain? Enggak gitu. 54 tahun balap nih. Nonton doang. Adrenalinnya kan kepacu. Nah, Nah, lu mah naik pasar malam kora-kora juga kagak Bisa. Ini balap loh. Ini balap. 54 tahun. Gila. Mana Om Temi keren. Aduh. Tapi sebelum itu gue ganggu banget sama Yanto. Berdiri Yanto terus Yanto. Karena kita ngobrol terus pasti haus. Haus lah. Tok, kita kan Tok. ngerokok toh. Ngerokok Kita nih. ngerokok toh. Harus ada kopi dong. Eh. Yanto kopi dong. Anjay. Udah lama nih yang teman-teman ngotot semua yang kangen sama Yanto kita panggil Yanto sekarang. Udah lama ya kita nggak ngobrol ya Iya. di ngotot berapa bulan? Ada 4 bulan kita nggak ngobrol di ngotot nih. Iya, Yanto juga bikin usaha sendiri tuh. 4 bulan dia nggak kerja sama ada kita lagi. kegiatan Dia, Yantonya. Dia bikin warkop sendiri. dia bikin warkop Oh, sendiri. bikin vokal sendiri. Iya. Oh. Di Yanto. warkopnya di live TikTok lagi. Oh. Tok, kopi tok. Geser dulu. Mana? Ini. Ya sih. Ih, Yanto nih keren banget nih. Anjay. Sehat lu, Tok. Gelasnya masih gelas yang sama nih. Iya. Lo nggak dicuci Tok, kalau sama-sama 4 bulan Tok. Tok makasih Tok ya. Makasih Tok. Makasih Tok. Tapi Agak ngomong-ngomong dia emang Yanto. pendiam Om. Oh, Pendiam. iya. Dia apa namanya? Gini yang suka pendiam introvert. Absurd. Introvert. Absurd mah aneh. Nah, Introvert. Introvert. Iya, dia mah ngobrol sama orang juga. Tapi main senyum. TikTok dicoret-coret dia. Iya. Introvert Iya, TikTok introvert tapi dicoret-coret. jenggot dibersihin. Oh iya. Terima kasih Tok ya. Oke. Mantap kopi Yanto. Iya, kopi. Silakan Om. cobain dulu. Kopi dulu dong. Kopi Yanto nih. Hmm. Saya Oh, nggak ngopi. Cappuccino. gelasnya cakep nih. Iya, Oh. bagus ya. Ini Bagus AM. desainnya. Ya, ini beliau yang ngedesain kebetulan. Oh, iya, AM iya, Automaster. iya. Emang Iya, iya. agak mirip BMW sih. Iya. Mirip ini ya, mirip apa? M class gitu. Iya betul. Iya kan? Bedanya mereka 3 garis. Kita dua. Ya, ini dua. Kita dua. Jadi IM ya. IM. Kalau tiga kali nanti kayak dia apa? Apa Om? Adidas dong. Oh iya. Ah iya benar. Kalau 2 garis juga positif Om. Oh, positif, iya benar. Kalau merah. Iya kalau Kok merah. tahu? Kok tahu? Pernah punya bulu. Oh, Iya kan. Yuk kita skip ya. Beneran seperti itu ya. Lanjut deh. Om, sejak kapan Om terjun ke Manis, Tok. dunia rally? di dunia rally dari zaman awal tuh SMA kita slalom ya. Slalom Wih, dulu. Sebelum rally slalom dulu. Slalom Oh ini orang tua dulu. bener-bener nih. Iya, Karena bener. basically itu kalau slalom itu kalau kita udah tahu triknya itu kepake pada waktu kita sprint rally itu. Kepake khususnya di track tarmac atau aspal. Oke. Nah, kalau aspal itu anak-anak slalom itu selalu mendominasi. Umumnya yang jago slalom kalau Harus di aspal. tarmac pasti menang. Tapi kalau slalom nggak bisa di tanah berarti. Kalau di- Bisa. Oh, bisa. Tapi iya. nggak jarang. Jarang. Nggak pernah ada event Kalau di kita ngomongin- kalau pakai slalom tes di, Iya, di tanah. Kalau tanah pasti drifting lah ya. Ya drifting di aspal Drifting juga. Aspal juga sih. Tapi Aspal maksudnya juga. kalau lu ngomongin drip atau slalom gak bisa di tanah bisa. Bisa ya. Cuman nggak bisa. ada. gitu. Iya. Jarang. Oh, belum Cuman kalau- belum ada juga ya. Belum. Oh. Belum ada sih. Ada. Ada ya. Tapi sekarang istilahnya tahun 90-an lah ya. 90-an itu event slalom itu lagi hampir setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Nah, dari situ baru mulai
diracunin lah gitu, diracunin sama teman-teman yang suka slalom. Ayo atuh cobian balap, kita nyobain balap. Tapi Mudah. apa sih Om yang bikin Om Temi itu milih rally kan motorsport ya tadi slalom. Ya. Slalom ada drag ya. Ada drag. Nih, suka drag-dragan nih di Siapa? ini, di Palawan. Si Baby. Baby. Terus apa tuh yang Drag. film Cars tuh apa sih? Disebutnya apa ya? Apa yang mana? Mobil Cars yang muter gitu. Oh, kayak NASCAR. NASCAR. Nah, Nah, NASCAR. itu masuk Kan motorsport motorsport juga ya? Motorsport kan banyak nih. Banyak. Ada drag, rally, slalom, GP. drift, Ya. GP juga ada dong, Grand touring Prix. kan. Ya. Tahu nggak touring? Touring bukan touring. Apa nih? Isom kalau namanya. Isom. sih. Oh, nggak Kalau tahu. sekarang tuh isom. Jadi namanya. touring itu balap kayak panjang. kayak balap formula Lintasan. lah, formula, tapi dia mobilnya per kelas. Nah, Oh, oke dibalapinnya. oke. nah, Baru tahu. kenapa nggak pilih yang lain? Yang selain lain. rally Yang ini? Kenapa rally gitu? Rally kita bisa ngebut pol, bener. Jadi kita gas sepol-polnya kalau di rally. Terus uniknya gini, tracknya itu pada setiap Nggak apa-apa. setiap seri itu berbeda-beda. Jadi dalam 1 tahun balapan itu biasanya kita 4 di tarmac atau 4 di gravel, sisanya di tarmac. Tarmac itu aspal. Aspal lah, Kalau gravel tanah. tanah. Nah, jadi tiap sirkuit itu karakternya beda-beda. Nah, kita itu selalu sebelum balap itu selalu survei tracknya seperti apa. Yang kenapa milih rally? Auranya ya beda. Wis. Benar, auranya beda. Aura kasih. Adrenalinnya beda juga nggak? Adrenalinnya beda juga. Hmm. Pada waktu kita datang ke track, kita mulai prepare mobil, ada aja dramanya gitu. Oke. Iya, jadi kayak misalnya di bengkel mobil udah oke 100%, tiba-tiba pas mau sekrut kita kecap mobil ngadat. Ada aja itu. Terus pada waktu kita balap itu, begitu kita line up itu udah deg-degan tuh, adrenalin tuh udah mulai udah mulai naik lah gitu ya. Begitu start plong rasanya tuh. Gitu. Jadi enak lah, nikmat lah. Sensasi kali ya Om ya? Sensasi lah. Ada sensasinya Sensasi balap. lah. Ya, pasti sih. Sensasi gitu loh. Ini Om, saya tuh pernah lihat di video pembalap rally gitu, dia si camnya tuh ke kaki. Itu emang bener ya Om ya? Dia apa? Iya. Nginjeknya kayak gitu ya? Apa sih namanya? Dia nginjek Shifting nginjeknya. tapi rem sama gas tuh apa sih namanya? Sebutnya left brake sih biasanya gitu. Anjir keren ya. Jadi Terus sambil sepatunya ngerem, khusus Om. ya enggak ya sepatu biasa harus sepatu yang balap. Dia tuh kakinya cepet banget ya. Itu Lu mah udah canggung gitu loh. latihan. Lu mah udah ngerem. Ya gua mah keinjak rem sama Ya. berhenti. Mungkin terguling amit-amit gitu. Ya. Wih, Jadi gila cepet banget. cepet. Jadi Udah biasa nih gas, gas rem gitu Ya, kan. gitu. Kakinya itu udah latihan itu pasti Oh, latihan. Kalau misalnya kenapa? Karena untuk mempertahankan torsi mobil supaya tetap kencang itu. Kita kan kalau diajarin nyetir ya, biasanya nginjek rem tuh jangan pakai kaki kiri. Ya. Ada nggak kayak gitu nggak lo? Enggak. Nggak ada yang gitu. Maksudnya orang tua kita tuh kalau ngasih tahu ngajarin Iya, mobil tuh mobil, kaki kiri tuh udah kupling Udah aja kalau kopling yang aja. manual ya. Yang rem gas tuh emang kaki kanan. Kalau Iya. pembalap rally enggak, Cok. Enggak. Kaki Semua jalan. rem juga kaki kiri juga Iya. main rem. Iya. Gila sih. Itu. Wah, Jadi keren. tergantung dari misalnya kebiasaannya. Ada kaki kanan aja udah main gas rem. Oh, iya, Tapi iya. kalau misalkan mobilnya sequential mah pure ya, kaki kiri kalau buat pure, ya. rem. Apa tuh? Rem. Maksudnya? Sequential susah. Oh. Diferensial sequence, jadi giginya itu Sorry, nggak ngerti. pendek-pendek lah. Oh. Klek udah cepet gitu. Lu tahu apa ya? Apa? Traktor. Nah, traktor. Traktor. Iya, traktor kan cuman maju, mundur, maju. Oh, kayak mundur, gitu. mundur. Nah, Itu cuman emang shifting Satu arah tuh, transmisinya satu kayak arah. gitu ya? Iya. satu arah. Jadi kalau naikin satu, kedua ke atas. Kalau Om biasanya yang mana? Dua-duanya? Kalau saya mobil itu tergantung, ada yang pakai itu differential sequence, ada yang enggak, Ada yang masih enggak.
Oh, jadi yang tetap manual 1, gini 2, 3, 4, 5. kayak gitu. ini Om, kayak apa namanya? Kayak mobil manual biasa. Oh, kalau yang nggak pernah sih lihat yang gitu, lihatnya yang gitu. Karena gini, itu memangkas waktu ya. Pada waktu kita balap itu cuma satu, lihat mobil-mobil yang WRC lah sekarang lihat kan, dia cuman truk. Iya, lihat. Kalau yang enggak saya dia lihat disetir. Iya, disetir ya, Nah, kalau kayak nggak Lambo ya. disetir, ya. Lambo kan disetir. Tergantung modal. Kalau kita Di punya setirnya modalnya, beli differential, oke. Itu Balik tergantung lagi. modal. Balik Tapi lagi tetap waktu harus nginjek modal. kupling. Enggak, Oh, enggak. Enggak kalau itu Yang Kalau nginjek diferensial. kupling mah yang biasa. Iya yang biasa. Kalau yang gini nggak usah Enggak, kayak Matic ya berarti. iya Eh. kayak Matic. Wah, cir keren sih. Tapi ribetnya kalau misalkan lu gigi 5 nih. Kalau misalkan mobil biasa bisa langsung ke gigi 2. Betul. Ya. Kalau yang Kalau manual. gearbox Iya. biasa Iya. nih bisa langsung ke 2, Betul, ke 1 betul. Kalau ini Kalau sequential gini. ya harus ngocok. cepet ya. Cocok, iya. Iya benar. Kayak motor ini deh, motor bebek. Motor Ya, bebek betul. nggak bisa langsung ke satu kan? Ya. Satu-satu. Ya, Oh gitu. gitu. Oh. Motor bebek kan gak ada kupling tuh. Ya udahlah, ganti cita-cita gue jadi pembalap rally. Nah, tapi kalau mau kayak gitu di ke jurnas boleh nggak sih kayak Iya, pakai campur gitu Om. Eh, Tim lain ada yang enggak, ini nggak- dibedain. Oh. Dibedain. Kelasnya? Biasanya kelasnya. Biasanya jadi kayak contohnya kelas R ya. Heeh. Ini ngomongin di Indonesia ya. Di Indonesia 0 sampai 1500 R1, 1501 sampai 1000 sampai 2000 R2 CC-nya. CC-nya. Oh. 2000 sampai 2000 up terserah itu udah Hmm. GR3 gitu. Nah, itu jadi kelas-kelasnya ada. Oke. Kelas-kelasnya. Terus ada juga kategori pembalap sidit dan non sidit. Jadi kalau non sidit itu pemula istilahnya. Dia belum pernah juara di 3 besar. Iya. Nah, itu ada kejuaraannya juga. Oke. Nah, kalau yang sidit A, sidit B. Sidit A itu yang sudah juara umum nasional. Kalau yang sidit B itu dia itu pernah juara di kejuaraan daerah. Nah, itu kayak gitu. Ada Jadi, kelasnya ya. ya, ada Ada kelasnya. Pembalap tuh gitu. Nah, terus untuk misalnya apa kayak ngebangun mobil balap lah. Ngebangun mobil balap. Ngebangun mobil balap itu semua itu balik lagi ke budget. Balik lagi ke budget. Waktu. Ya, waktu. Nah, kenapa? Yang pasti itu harus standarisasi dari FIA yang kita harus ikutin. Oh, ada standarisasinya. Ada standarisasinya. Nggak sembarangan. Di Indonesia. Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia itu kita juga ada aturannya bahwa untuk roll bar, roll cage-nya itu harus berapa titik, harus kelengkapan dari kaki-kaki mobil, mesin mobil, modifikasi. Kadang-kadang kita itu bisa banyak pembalap ini sorry ya maksudnya dari luar kelihatan mesinnya biasa tapi gearboxnya udah modifikasi. Oke. Iya kan gitu. Itu berarti dicek sebelum balap tuh ada jadi general check up gitu. Pada waktu balap itu biasanya kita kan balap itu Sabtu dan Minggu ya. Hari Jumatnya namanya scrutinering. Jadi itu diperiksa kelengkapan mobil, QC mau lah ya. QC-nya. Dia layak untuk start enggak? Oke. Gitu. Nah, kadang pernah nih kejadian di satu mobil kita yang dipakai sama Arya tuh, itu dia BMW 36. Nah, kita waktu itu beli mobil itu dari bekas Isom ya, bekas touring Isom. Jadi si pintu yang sebelah kiri itu karena kan dia driver single ya kalau Isom itu. Sebelah kiri pintunya fiber. Nah, itu jadi masalah karena kita kan dua, driver dan navigator. Navigator ya. Nah, pada waktu kita mau sekrut nih sama sisi petugasnya nggak dilolosin. Nah, akhirnya kita nego. Nego dalam artian nego. Oke, bikin surat pernyataan untuk seri berikutnya pintu udah diganti orisinil. Ya. Nah, kita kasih balap sekarang tapi resiko sendiri. Nah, itu. Nggak sembarangan. Nah, itu. Jadi kalau terjadi sesuatu, kenapa misalnya amit-amit misalnya ya ada kecelakaan, kenapa kok bisa lolos sekrut padahal ini pintunya fiber? Tapi udah ada pernyataan sendiri kan dari si pembalapnya. Itu. Nah, seri berikutnya kita ketemu lagi sama petugas. Petugas kru tuh inget sama mobil-mobil yang mau ikut balap. Dulu nggak lulusnya kenapa gitu. Nah, itu jadi
pada waktu kita bawa mobil itu lagi dia udah nanya pasti, "Tem udah diganti pintu?" Udah. Udah akhirnya udah. Udah kayak guru BP ya, dia ingat ya kesalahan anaknya. Apa sih itu kan kayak ribet ya. Nah, tantangannya Om, apa sih pembalap rally di Indonesia, baik tentang regulasi, terus track. Ya, berarti kan apa sih tadi agak ribet ya. Regulasi, track, sponsor. Nah, tantangannya nih buat pembalap nih. Buat pembalap itu tantangannya pertama awal itu pasti ngebangun mobilnya dulu ya. Karena harus sesuai regulasi. Iya. Yang ribet nggak sih Om regulasi di Indonesia tuh soal apa sih motorsport rally ini? Ketat ya, bisa dibilang ketat. Ketat ya. Ya, karena pada waktu kita membuat mobil tidak sesuai regulasi itu akan mubazir nantinya. Kita nggak akan bisa start. Nanti. Percuma juga ya. Kalau ngebangun mobil dari awal nggak bener ya. Betul. Jadi kita harus kadang-kadang kita konsultasi nih sama si petugas krut yang sudah berlisensi ya. Nah, sudah berlisensi karena petugas sekrut itu maupun pengawas lomba atau pengawas di lapangan semuanya itu mereka harus punya lisensi dari IMI. IMI yang dari IMI yang apa sih namanya? KIS ya? Ini, beda lagi. Beda lagi. Oh, bukan lisensi. Kalau KIS itu kartu izin start. Nah, lu taunya kartu izin sehat. KIR, gua taunya KIR. KIR kartu Indonesia Sehat. Jadi berdasarkan ini skillnya si pembalap itu kan beda-beda. Iya. Iya kan, beda-beda. Dia memang jagonya di penggerak roda depan. Nah, gitu. Berarti nggak semua pembalap bisa dari semua kelas Om? Nggak. Kalau Om Temi gimana? Kalau saya lebih di sedan. Sedan ya? Ya, beberapa teman ada yang saya lebih enak pakai Jeep. Ada, itu karena masing-masing ya. Ternyata Passion rally itu masing-masing. Jeep juga bisa ya? Ada. Bisa. Jeep tuh kita banyak. Sekarang bahkan ada yang pakai tubular, pakai UTV balapnya. Ada kelasnya. Kelas baru tahu sih. Ya emang baru tahu sih, maksudnya biasa lihat rally mau di game, mau di video orang, mau di taunya tuh ya sedan gitu loh. Iya, atau ya SUV lah. Ya. Ini SUV apa namanya? Oh, City car, sorry. Mobil-mobil kecil. Iya. Kayak Yaris maksudnya kayak gitu. Betul. Tapi ada Jeep ya? Ada Jeep. Jeep itu kebanyakan mereka itu biasanya mereka turun di kelas speed off-road. Oh. Tapi ikut juga di kelas sprint khusus Jeep. Ada. Kalau time rally-nya ada? Kalau time rally bebas. Kalau time rally mah bukan mobil balap, hanya mobil standarisasi aja, gitu. pabrikan. Time rally itu yang kita ngejar waktu kita gitu. ngejar waktu, ketepatan waktu, mencari pos. Pernah tuh lihat tuh kan kalau main game si navigatornya yang turn left. Ya. Nah, itu tuh ngasih tahu. Kalau Om pakai bahasa Inggris juga? Pakai, tergantung drivernya. Oh. Jadi kadang-kadang saya pakai bahasa Sunda kan. Kiri setik. Kiri-kiri yang mana? Kadang-kadang pakai bahasa Sunda misalnya kalau misalnya. Kiri. Misalnya kan misalnya jadi jarak misalnya di depan itu kita ngelihat nih jaraknya sekitar 100 atau 200 meter. Terus belok ke kiri. Kirinya kiri tajam 90 derajat. Betul. Nah, sama derajatnya dikasih tahu? Enggak. Jadi istilahnya kita tuh ada kiri 3, kiri 4 gitu ya. Jadi patokannya tuh kalau navigator tuh kita lihat jam ya. Betul. Jam. Kan kita lihat jam 12 di atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan. Nah, mirror 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya pusing jadi navigator ya. Mirror. Ya sih? Iya, tapi kalau udah terbiasa itu udah biasa. Maksudnya gini Om, si racernya atau si drive apa tadi? Si drivernya tuh emang perlu navigator? Perlu lah. Maksudnya kan kalau balap ya dia kan lihat jalan ya? Iya, tapi dikasih ancang-ancang. Si navigator tuh tugasnya ngasih ingetin lah. Ingetin ya Om ya? Hah? Ingetin. Itu ada lap nggak Om? Ada nggak yang lap kalau balap rally? Per lap gitu apa? Enggak ya. Enggak. Soalnya kan kalau lap dia udah pernah tahu jalan itu ya. Dia nggak usah pakai navigator gitu. Jadi tugasnya navigator mengarahkan si driver ngambil misalnya kita 100 kiri 3. Anjing. Nah, 100 itu berarti 100 lagi meter. 100 meter lagi. Itu ke kiri. Angka 3. Jadi kan tadi saya bilang tuh kalau dari jam tuh mirror. Angka 3 berarti agak tajam. Anjir. Jadi dia udah
Dari 100 meter dia udah ngambil agak pojok ke kanan tuh, masuk ke tiga. Pengen karena dia susah ya. Jadi kalau navigator itu jangan Om ngajarin dia jadi navigator atau jadi driver. Susah. Iya. Wah, lu mah di depan mau belok kanan jam 3 maksudnya kan kanan 3. Lu kan tiba-tiba Sena di kiri, juga malah kiri 5 lu. Juntai gua aja. Nyobain tuh keren kayaknya. Jadi itu navigator itu, jadi kayak saya navigator sekarang pegang Pace Note. Begitu yang kertas itu Om? Iya. Apa? Kertas catatan. Apa namanya? Pace Note. Pace Note itu jadi fast cepet gitu. PACE. Oh, gua kira Pace Note itu kita bikin pada waktu kita survei bareng dengan navigator, dengan driver. Oh, kita dikasih survei waktu dulu, dikasih survei. Yang pada navigator Om, sama driver. Iya, yang bikin ininya Pace Note-nya navigator. Nah, contoh misalnya di depan tuh ada zigzag. Jadi jalan terus ditaruh ban tuh. Ditaruh ban. Jadi kita masuknya dari arah kiri ke kanan, kiri lagi keluar. Ditulis. Ditulis. Jadi kita tulisnya biasa sebutnya chicken itu. Disebutnya chicken. Susah. Jadi 200 ahead chicken, ambil dari kiri. Misalnya. Jadi dia masuk dari kiri. Iya. Kayak kopilot ya? Kayak gitu. Dan navigator itu bisa dibilang nyalinya juga harus ini, karena kan dia dibawa kenceng sama driver. Kalau menurut saya emang itu driver harus percaya sama ke navigator. Jadi harus ada chemistry dua-duanya. Kalau misalnya nggak ada chemistry, udah repot. Kita udah ada chemistry nih Om. Iya. Gua sama Raka nih gua navigator. Ada chemistry ada. Iya. Cuman dia mau di bawah gua slalom pun nggak mau. Apalagi main rally. Gini Om, kalau dia bawa slalomnya di sirkuit atau di lapangan luas boleh. Ini di halaman otomatis kan takut nabrak gimana? Saya ada di dalam Om. Iya. Saya nggak kenapa-kenapa, cuman saksi matanya itu loh. Aman sih. Tapi jiper juga. Pernah Om ngajakin temen juga tuh, ngajakin temen, gue ajakin slalom juga, muntah kan? Muntah, iya. Kan tadi kata Temi, kita sebelumnya sebelum di sini ngobrol ada yang mual, ya ada yang kan sakit perut lah. Banyak persiapan tuh, banyak persiapan. Tapi emang adrenalinnya kayaknya lebih edan ya. Lebih apa ya? Ya walaupun motorsport semua sama aja lah ya. Mau dia Grand Prix, mau dia NASCAR tadi sama. Betul. Cuman kayaknya wah anjir. Nah, betul. Jadi kan kalau di slalom gue tahu nih persiapan apa aja nih. Maksudnya kan basic gue drip gitu kan. Drip dulu tuh zaman-zamannya Pusdayu. Iya. Jadi apa sih nyemplung ke slalom adalah tekniknya gitu kan, sama aja ngepot kok gitu kan. Selain persiapan mental kan gue tahu nih di slalom apa aja gitu kan. Nah di rally Om persiapan mental ya, pertama pasti mental. Pasti. Banyak duit lu pengen itu nggak usah ditanya sih. Iya maksudnya banyak duit tuh nggak punya mental juga percuma gitu kan. Berarti kan pertama persiapan mental. Betul. Teknik berkendara juga. Betul. Modal nggak usah ditanya kan, persiapan modal harus ada nih. Nah, menurut Om nih, mana yang lebih penting gitu kan, teknik berkendara? Apa aja sih tekniknya gitu kan? Soalnya kan gue, ya kalau slalom kan tinggal tarik rem, ngepot kan. Nah kalau rally masa ditarik rem? Ya memang gini, jadi yang disiapin itu kita pasti mental itu udah pasti. Mental itu. Yang disiapin mentalnya kayak gimana sih Om? Ada nggak kuncinya gitu kan? Ini kan pengen nih gitu kan? Iya. Yang pasti sih ini, yang pasti kita itu harus sehat ya. Harus sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa tuh. Nah, jadi kesiapan mental biasanya kita sih kalau teman-teman itu pasti jangan dibikin stres. Ya, jangan dibikin stres. Kita itu memang begini, navigator, driver pada waktu kita mau balap itu kita pasti ikut turun serta sama mekanik ngurusin mobil, nyiapin mobilnya, ya kan? Itu mau mendekati ke tanggal lombanya, persiapan itu semakin intens pasti. Nah, mental itu ya kita
yang pasti gini ya, nyiapin mental tiap orang itu kan caranya masing-masing. Iya, kan? Jadi nggak ada juru kuncinya. Apa nih racikannya? Ya gitu. Kalau Om Temi seperti ini mungkin nanti orang-orang beda juga ya. Beda bisa juga, disamain gitu, sih. Beda juga. Kadang ada yang misalnya dia rajin olahraga nih, persiapan untuk fisiknya nih, ya. untuk fisiknya. Begitu pas hari H-nya gitu, karena terlalu diforsir malah sakit. Iya, benar juga. Gitu. Jadi memang bawa relax aja. Gitu, bawa relax aja. Relax ya. Pertama tuh mental tuh. Nih yang teman-teman nih yang mau aja. Yang mungkin mereka baru mau terjun. Mental utama nih dari Om Temi nih dikasih terus tahu. Teknik berkendara nih. Betul. Ya, kita dengerin nih apa sih racikannya teknik berkendara. Jadi ini kayak persiapan sebelum mulai balap ya? Gitu ya? Iya betul. Iya, persiapannya apa aja nih Om? Dari awal. Jadi yang pasti kita ada mekanik yang nyiapkan mobil. Itu mekaniknya tuh mekanik itu penting juga Om dari persiapan. Penting banget. Ada ininya nggak Om? Sorry, motong. Ada kriteria mekanik yang seperti apa nggak? Kalau sebetulnya gini, tergantung dari garapannya mobilnya itu sendiri. Gitu. Kenapa kalau misalnya teman-teman yang misalnya pakai mobil seri Rally Car 2, Rally Car 1 yang buat WRC itu teknisinya mereka itu kadang dari misalnya mobil Skoda nih, dia bawa teknisi orang Skodanya. Oh gitu? Iya. Sama teknisi orang Skodanya. Gak sembarangan ya? Iya gak sembarangan. Sama si kru Indonesianya juga ada. Gila ya? Gitu. Nah kalau kayak level-level saya kan masih nasional, belum internasional. Oh gitu. Jadi WRC itu kelas internasional. Iya, World Rally Championship. World Rally Championship. Dan hebatnya ini benar-benar diakui ya sama orang-orang pembalap di Asia Tenggara maupun di paling banyak mobil balap WRC itu di Indonesia. Wah anjir. Di Indonesia. Dibanding negara-negara lain se Asia Tenggara. Paling banyak. Se Asia Tenggara paling banyak di Indonesia. Yang jadi kendala Om. Gue jarang banget ya ada lihat tim rally latihan gitu kan. Latihan di mana sih Om? Kira-kira. Iya, ada tempat khususnya nggak? Gue punya kebun tuh di belakang rumah, nggak mungkin gue latihan di situ gitu kan. Rally itu di tanah pasti ya? Kebanyakan tadi kan udah ada di tanah, ada di aspal. Ada di aspal. Ya. Tapi orang sih pernah lihatnya di tanah. Kebanyakan jadi kayaknya asik gitu. Ya. Kebanyakan kalau orang Bandung mah main di tanah paling jago. Tapi di tanah berarti. Tanah. Orang Bandung. Orang Bandung. Jadi kalau udah hujan, wah tepuk tangan. Wah, tanah hujan Om. Kalau hujan bukan tanah kering. Bukan. Edan, tanah hujan. Pada seneng. Kenapa Om? Soalnya kan maksudnya kalau apa sih di touring ada bannya khusus wet sama ya khusus, gitu tuh. Diganti ban basah pasti. Oh, bannya ada khusus ya. Ada khusus. Sama lah ya semua balap gitu lah ya. Ban basah, ban kering ada. Ban tanah untuk sama ban aspal juga beda ya. kan. Di Bridgestone ada gak Om? Di Bridgestone kita pakai. Ada Bridgestone. Halo Mr. Abe. Kita punya tim rally nih Bridgestone nih. Tim rally pakai Bridgestone loh. Wih, keren. Di timnya Bridgestone ada yang ban. Pakai. Ada. Banyak yang pakai. Di timnya tim 022 pakai ada. Wih, ada yang pakai. Oh, Bridgestone. Support ya. Boleh. Senggol dikit. Kebetulan Om. Bridgestone kan sponsor kita juga. Sponsor iya, Automaster nih bannya. Ini ban baru Om. Oh, ini ban baru. Olinya pakai apa Om? Apa? Olinya pakai apa? Oli Eneos. Enggak apa-apa, kita ada Eneos. Automaster juga ada Eneos, Cok. Tapi lebih bagusnya pakai ini sih. Motul. Itu jangan disebut dong itu. Iya. Sponsor. Sorry. Ini sponsor. Ini nih. Sponsor. Wah, boleh ini. Pernah nyobain gak Om? Belum ya? Belum. Paling nanti kita coba. Pak Ilham ya. Berarti Pak Ilham udah nggak megang kita, nanti adalah. Ada ya. Berarti pokoknya dari mobile kalau mau nyoba kita kan ini Om, Automaster nih kayak car care-nya gitu loh. Oke. Kita tuh kayak toko utamanya dari Oli Mobile tuh Automaster. Oke. Siapa tahu tim rally-nya Om Temi 022 pengen pakai mobile, boleh disenggol aja di podcast banget. Ini gitu boleh kan. Banget, boleh nyobain gitu kan. Soalnya kan tadi pakai Eneos udah. Walaupun Eneos kita ada juga. Betul. Enggak bawa. Enggak dipajang. Tapi memang kita disupport waktu tahun itu kita ada sponsor produk
oli juga. Terus Jadi ada terus dari ban juga kita ada dapat support. Nah, tahun 2026 pakai Bridgestone kalau bisa. Bridgestone boleh. Tapi sebelum rally loh. Mesinnya pakai mobil. Tuh. Dari tadi kan ngomong kopi, lapar. Mau makan? Om Temi mau mie goreng nggak? Mie goreng boleh. Cuman kita nggak bisa nyediain nasi Padang ya. Iya. Nah jauh. Maksud lu bener-bener langsung ngunci. Om Temi mau mie goreng nggak? Kalau lu nanya nih, Om Temi mau makan nggak? Boleh McD. Oh pusing lu. Langsung kunci. Sedianya Indomie goreng. Coba telepon Om Pebi, tolong telepon Yanto dong. Yanto tuh nggak mau. WA aja Yanto WA aja. Emang dia punya warkop sendiri. Ada nggak WA Yanto? Ada dong. WA aja. Pantes. Kalau nggak minta tolong Om Pebi deh. Ke Yanto teriakin aja. Om Pebi maaf. Nih kru baru kita Om. Oh siap. Nggak coba telepon Yanto. Nggak mau diem dia. Iya dia punya warkop sendiri. Kampret emang dia. Nah, kita sambil nunggu Yanto bikin mie. Lanjut nih. Ya. Wah banyak banget sih pertanyaan nih. Ya di peringkas aja. Nggak apa-apa. Terlalu bagus. Iya tadi persiapan ya. Persiapan tadi. Kita ngobrolin lebih ke persiapan juga kan, kayak mekaniknya, mental kan, regulasi, kayak bannya harus pakai apa juga itu kan salah satu persiapan. Pada waktu kita itu mau balap itu kita udah tahu tracknya seperti apa. Biasanya, nah seperti yang sekarang ini. POJCT itu yang di Semarang dia mix antara gravel, gravelnya itu sekitar 80%, 20%-nya aspal. Itu. Gravel tuh? Gravel tuh tanah. Tanah. Itu. Jago nih. Nah, kalau aspal istilahnya tarmac. Tarmac. Emang bahasanya itu. Tarmac. Bahasanya di balapnya itu jenis itunya seperti itu tracknya. Nah, track baru ini beberapa sudah pernah ikut balap, beberapa ada baru mencoba di situ. Jadi kita bakal datang lebih awal karena kita belum pernah nih di Semarang ini. Kita datang lebih bulan awal. Bulan depan ya? Akhir bulan ini. 26, 27, 28 September. 26, 27, 28. Ya. Tim 022 turun di Semarang. Ke Jurda itu. Ke Jurnas. Ke Jurnas, Cuk. Ya. Ini Om, apa namanya? Bisa kita kalau kita nggak bisa ke sana bisa ada media yang bisa meliput, kita bisa nonton. Biasanya sih ada live YouTube ya. Live YouTube ya? Biasanya live YouTube. Kalau misalnya mau ngeliput ke sana langsung boleh, tinggal nanti bilang ke panitianya, kita dari media, mereka pasti mempersilahkan. Om Temi turun. Navigator. Enggak, kalau saya jadi ini ada 2 seri. Ya. Seri 1 dan seri 4. Seri 1 ini tertunda karena pada waktu seri 1 di Kertajati itu kita ada badai. Wow. Jadi tracknya nggak bisa dipakai. Ditunda lah, digabungin dengan seri 4. Jadi kandang babi mungkin itu. Jadi tracknya jadi kayak off-road, nggak bisa dipakai. Ya, mobil kan hancur. Hancur. Tanah banjir berarti ya. Tanah sawah itu tuh. Jadi sawah dibikin trek. Iya, dikasih jadi air. Jadi susah, airnya kan keluar terus. Kalau sawah kan gitu. Iya. Dikasih hujan malah subur. Subur. Iya, akhirnya udah jadi lumpur kan. Jadi yang turun bukan kepater. Mobil yang sedan tuh kepater, nggak bisa gerak. Iya, akhirnya kebetulan saya waktu itu jadi pengawas lomba di seri 1. Nah, seri 1 ini di Semarang ini digabungin dengan seri 4. Jadi seri 1-nya saya ngawasin, seri 4-nya balap gitu. Itu. Jadi pas seri 4-nya nanti. Pas seri 4-nya. Jadi seri 1 itu hari Jumatnya 2 SS. Nah, itu saya ngawas lomba. Seri 4-nya Sabtu dan Minggu itu baru turun. Tuh. Gitu. Guys, buat warga Bandung khususnya, yuk dukung tim rally, tim 022, tim Bandung, ke Jurnas Semarang. Tim yang dari Bandung turun ke sana, cuman kita turun 4 mobil. Enggak, maksudnya ada tim lain nggak? Oh, ada tim lain dari Bandung nggak ada. Bandung aja ini perwakilan Bandung. Anjir Bandung. Ada sorry. Ada Volcano. Oh, Volcano. Pokoknya 2 tim. Ya, pokoknya perwakilan dari Bandung yuk kita dukung sebagai orang Sunda, asli. Tapi Om, yang tadi untung ya. Apa? Kertajati itu enggak jadi ya. Kalau enggak yang turun bukan
mobil rally. Apa? Traktor. Sama lagi. Apa tadi namanya? Sequential. Tiba-tiba quick 1000. Ya, jalannya pelan ya. Jalannya pelan. Di mana tuh di Sumatera traktor jadi balap? Ada. Gitu loh. Nah, ini kita kebetulan dari mumpung ya, maksudnya teman-teman di IMI Jabar sama dari tim Volcano. Oh iya. Terus ada tim Bandung tuh ada sorry Jangkar Biru. Oh, Jangkar Biru. Jangkar Biru. Jangkar Biru itu gabung dengan Volcano, selalu barengan. Nah, kita mau ngadain rally panjang kayak Medan. Nah, Medan itu dulu kita berangkat dulu 2022 balap Medan APRC, Asia Pacific Rally Championship. Oh, itu. Medan maksudnya Medan Sumatera. Iya, Medan Sumatera. Kita Medan di Danau Toba waktu itu. Anda mau Medan perang gitu ya? Gue dari tadi diam ngomongin Medan, gue kira Medan tracknya. Gitu. Oh bukan. Medan daerah. Medan daerah. Balap di Medan, Utara. Namanya juga balap di Medan. Di Danau Toba. Oh itu kalau nggak salah tahun kemarin ya? Tahun ini udah tahun kemarin juga ya? Tahun ini udah. Oh udah. Aku tahunya. Tahun kemarin GDP. Waktu itu namanya masih GDP kalau nggak salah. Iya masih GDP. Tahu nih pengikut. Berangkat kita waktu itu. Tadi nggak tahu trek tanah 2023 berangkat Danau Toba APRC 2023. Kita turun pakai Brio sama Brio. Brionya apa? Brio dibikin WRC gitu. Brio old apa? Maksudnya Brio old apa? Brio old. Brio old dong. Brio old rally dong. Terima kasih Brio old dong. Brio old yang si Bio tuh yang Thailand tuh. Yang Thailand. Oh si Bio. Iya bukan yang kita ya. Yang awal pertama keluar Brio. Iya itu ya tahu Om. Itu. Saya mah yang old. Terakhir oldnya ya. 2019. Nah itu turun pakai Brio sama Lancer GTI waktu itu. Lancer ya? Ya. Lancer. Keren. Itu benar-benar belajar bagaimana rally internasional itu seperti apa. Oh kok di situ tuh Om? Beda banget dengan kita rally sprint rally ya. Beda banget. Jadi kalau di sprint rally itu mekanik itu standby. Oke. Di pedok. Iya kan. Kru itu standby. Mobil start, finish, masukin lagi pedok, bongkar, cek semua apa. Kayak NASCAR kayak F1 gitu ya. Kayak F1 gitu. Standby. Jadi begitu beres SS1, mobil masuk kita cek. Driver ngomong kurang ini, mekanik kerjain. Gitu. Nah, kalau di kalau di APRC di Medan itu kru itu nggak ada di pedok. Semua sibuk. Mekanik juga sibuk. Karena rally panjang. Satu hari itu kita 12 SS. SS itu special stage. Jadi kita tuh SS1 misalnya dari titik A ke titik B. Nanti SS2 lanjut. Titiknya beda, bukan habis titik B, tapi pindah ke titik C nih. Nah, kita keluar dulu dari habis finish SS1, keluar menuju start SS2. Nah, itu kita dikasih tulip. Kayak time rally. Gitu, dikasih tulip namanya touring. Nah, touring, oh ya kita ikutin tulip ini sampai ke titik ini, petunjuk ini, nyampe lah di start SS2. Di start SS2 kita waktu TC-nya berapa, waktu MTC-nya berapa, udah nunggu waktu start lagi. Nanti finish SS2, start di SS3, touring lagi, ikutin lagi petunjuk. Ya, itulah yang disebut rally panjang. Itu rally panjang. Itu benar-benar capek. Jauh berarti ya. Jauh. Apakah ini salah satu yang bikin memorable buat Om Temi nggak atau? Iya. Jadi kalau kata orang-orang tuh kalau udah pernah balap di Medan, gas naik haji lah. Berkesan gitu ya? Gas naik haji lah gitu. Berarti paling memorable-nya ini ya? Iya. Tapi kan ini mah udah profesional gitu kan. Tapi kan ngomongin soal rally, tips buat ini Om, tips buat pemula nih. Ya? Untuk pemula ya. Pemula. Jadi gini, dulu saya pada waktu awal harus belajar sama orang yang sudah expert. Oke. Kayak misalkan saya pemula, ya belajarnya ke Om Temi gitu. Oke. Jadi biasanya
kita itu nyari informasi. Kayak contohnya bengkel Volcano lah. Volcano yang Muhammad Ramdan itu. Muhammad Toha. Ya. Dia memang spek untuk ngebangun mobil-mobil balap. Jadi begitu ada di Bandung tuh ada Good Speed, ada Volcano. Nah, kita tuh rekanan itu ke Good Speed kalau GDP. Kalau Volcano Jangkar Biru. Tapi kita kalau balap itu selalu bareng. Selalu bareng dan ngumpul gitu ya, ngumpul kan. Meskipun kita beda tim. Nah, saran saya pada waktu mau bikin pemula, untuk pemula itu kelas apa yang mau diincar, ya kelasnya. Sekarang misalnya pakai Brio nih, Brio itu kan di kelas F, kelas front. Nah, biasanya Brio itu masuk di kelas F2. Nah, 1.500 kan. Oh, ya kan? Ya. Nah, 1.500. Nah, di F2. Nah, pada waktu ngebangun mobil yang paling penting itu pasti kaki-kaki itu harus diperhatiin. Safety-nya harus diperhatiin. Terus punten kalau beli part-part untuk racing, jangan beli yang KW deh, mending beli yang asli. Punten karena itu keselamatan kita juga. Kayak jok lah misalnya. Jok sekarang kita beli misalnya Sparco, ya kan. Sparco yang KW-KW banyak kan, ya kan, gitu. Tapi begitu dipakai untuk rally, si petugas sekrut itu dia akan tahu ini nggak bisa dipakai karena joknya KW. Jadi jok sebisa itu mungkin ya kayak jok atau helm itu kan ada tahun pembuatan sama expire-nya. Oh, ada expire. Ada expire-nya. Oh. Kalau helm itu 5 tahun. 5 tahun. Jok juga sama 5 tahun. Basi itu, Om. Kenapa? Basi expire. Ya, biasanya kalau misalnya sudah 5 tahun itu harus ganti. Oh, harus ganti. Anjir, gue baru tahu loh. Ternyata jok, helm itu ada expire. Iya. Terus ada expire. Serius, Om? Iya. Expire-nya gimana? Tapi maksudnya ada, mungkin tahun pembuatan. Kayak ban mungkin? Iya, kayak ban lah. Kalau ban mah kan biasanya berapa tahun sih kalau ban? 2 tahun ya? Enggak sih, Om. Lebih Enggak ada expire sebenarnya. Enggak ada expire. Yang ada expire ya cuma karena tahun pembuatan doang. Kalau helm tahun pembuatan sama expire-nya biasanya 5 tahun. Anjir, helm ada expire. Ada. Mungkin ya. Helm lu ganti lu udah kadaluarsa. Mungkin secara logika ya. Gara-gara itu kan bahan plastik mungkin ya. Mungkin ya. Bahan plastik. Betul. Dari bahan ya. Dari bahan. Sama apa tadi selain helm, Om? Jok. Terus karena lu beli 20 juta Sparco. Cuma kepake 5 tahun. 5 tahun. Ya itu. Tapi segmentasinya balap ya, Om ya. Ya, balap. Kalau buat sehari-hari mah mau 20 tahun juga sebenarnya bisa kemana-mana aja ya. Betul. Oh, jadi kita ngomongin di balapnya. Jadi nggak boleh lebih dari 5 tahun. Ya. Gitu. Itu berarti ada regulasinya juga, Om? Iya, ada regulasi. Kalau kita masih pakai expire nggak boleh? Jadi gini. Anjir. Kalau sudah pakai expire, misalnya saya pas lagi sekrut, saya kan harus bawa helm, ya kan, untuk pasang stiker skrut pas, istilahnya pas. Jadi ini QC-nya oke, bisa dipakai. Si petugas skrut itu dia akan ngecek expire-nya. Misalnya ternyata, Mas, ini nggak bisa dipakai. Saya kasih keringanan, tapi bikin surat pernyataan. Oh, yang tadi ya? Seperti tadi. Sama kayak tadi ya. Wah, Yanto udah datang aja. Yanto. Yanto. Toh. Yanto makin keren aja. Iya. Nuhun. Demi 1. Nuhun. Aku 1. Kenapa? Kok 2 sih? Oh enggak. Oh. Garpu, men. Wah, mantap. Made in Yanto. Tok. Si Warkop aman, Tok? Ngomong Yanto. Yanto ngomong. Bilang aja lu mah pengen branding aja. Pengen branding Warkop. Branding Warkop. Thank you, Tok. Nuhun, Tok.
Sambil makan Om. Ayo. Gak apa kan? Masih ngobrol ya. Nah, jadi apa lagi nih? Ada ini. Sekarang regulasi baru. Semua peserta baik driver atau navigator harus pakai HANS. Itu wajib. HANS itu penyangga untuk leher. Oh. Jadi pada waktu benturan kita ketahan. Meskipun kita sekarang gini, kita pakai safety belt, ya kan? Udah pakai aman benar-benar. Tapi begitu benturan, kadang leher itu kan ketarik, ya kan? Nah, HANS itu fungsinya untuk menahan leher, dan itu wajib sekarang. Namanya apa? HANS. HANS. Harus pakai, wajib. Tadinya hanya untuk di kelas R3, F3 yang cc-nya besar-besar. Nah, sekarang di setiap ini pakai. Ya, karena ada beberapa accident yang akhirnya mereka itu diselamatkan karena memakai HANS. Ngomongin accident nih. Iya. Om Temi ngalamin? Iyalah, ngalaminnya kebalik. Serius Om? Iya. Mobilnya kebalik? Kebalik. Tapi biasanya kalau udah kebalik, kalau kebalik tuh begini rasanya. Udah. Jadi cuek malah kadang-kadang. Oh ya, orang udah accident, nggak ada trauma ya. Kan kita safety, udah pakai safety belt, helm, Iya glove. sih. Kalau amit-amitnya kalau nggak safety ya itu sih jadi trauma ya. Betul. Kebalik Om, tapi kalau kayak nabrak, crash gitu ada kalau juga. Kalau nabrak saya alhamdulillah enggak. Cuman kebalik aja. Oh ini Om, pernah nih lihat balap rally nih di YouTube. Iya. Karena Om Temi tadi bilang lagi hujan tuh asik. Iya. Nggak kelihatan malah Om kalau menurut saya. Kan tanah tuh kena walaupun ada wiper ya. Ada wiper. Tapi Om, wah gila sih. Salut sih sama pembalap rally. Ya itu seninya di situ mah. Kan navigator harus lihat ke depan Om. Iya. Sedangkan kehalangan sama lumpur. Iya. Nah itu gimana Om? Nah jadi biasanya gini. Pasti ngalamin dong. Ya. Biasanya gini, kalau sudah lama jadi navigator, kadang-kadang itu kita ngelihat jalan cuma ngintip aja. Tapi dari gerakan mobil arah ke G-force-nya kemana kita udah tahu nih. G-force. Nah, G-force. Tahu. Jadi misalnya gini, 100 kiri 3, ya kan? Mobil kan ngebanting dong, gini kan, belok ke kiri kan. Oh, berarti ini udah lewat nih kiri 3. Baca lagi soal yang berikutnya, pace note yang berikutnya. Anjir keren sih Om. Nah, jadi feeling juga nih. Feeling dari juga. Situ karena kita nggak bisa lihat visual, dari situ Om. Iya. Bahkan ada teman saya, dia lagi kencang-kencangnya, kap mesin nutup, kebuka. Nah itu tuh, iya. Ya kan, nutup. Ngintip aja dari bawah, cuman kelihatan bawah doang jalan. Karena kita kalau berhenti berhenti maka udah waktu udah ini. Walaupun sebentar Om berhentiin buat nutupin doang. Enggak akan berhenti, gas terus. Kita beda 1 detik aja udah jauh. Iya sih, pembalap rally mah ya. Iya. Saya kalau main game rally juga. Iya. Kalau targetnya harus sekian, waktunya udah kalah. Iya. Wah, anjir. Jadi dulu pernah saya tuh juara 2, bedanya sama juara 1 tuh cuman 0,0 secondnya doang. Detiknya sama, tapi secondnya yang beda. Yang belakangnya. Suka ada tuh 0,0. Ya, 0,0. Jadi HT itu. Sakit hati itu. Aku juga slalom pakai time gitu juga ya? Sama. Aku juga waktu itu kan juara 3. Iya, juara 3. Juara 3. Tapi bukan membanggakan diri ya Om. Yang juara 1-2-nya kan dari salah satu tim slalom Pangarang kalau cukup salah. Gede ya. Cukup gede dan terlatih mereka gitu kan. Itu beda poin. Yang second tadi itu. Iya, beda second. Detiknya sama yang juara kedua. Cuman secondnya beda. Apa sih 0 komanya beda. Ini itu yang kedua. Sakit hati. Oh, sakit hati. Jadi menit, detik, second. Itu yang bikin sakit hati. Itu yang bikin sakit hati. Si balap tuh harus dihitung-hitungnya ya? Iya. Harus dihitung-hitung. Memang banyak faktor ya. Hoki juga. Hoki ya. Hoki juga. Maksudnya faktor luck juga faktor benar. Luck ya. Penting itu. Iya ya, enggak semua kompetisi kayaknya harus ada faktor hoki ya. Ada faktor hokinya juga. Kenapa? Jadi faktor lucknya seperti ini. Kita posisi di kelas itu misalnya posisi ketiga nih, ya kan? Wah, kita mau nyodok yang kedua, waktunya bedanya 10 detik.
Jauh loh 10 detik itu. Menurut pembalap tuh jauh. Jauh, ngejar 10 detik tuh jauh. Anjir. Jauh. Tiba-tiba dia crash, nabrak. Kan hoki kita. Oh iya, bener. Tapi bukan kita ngedoain ya. Bukan. Jadi begitu pas misalnya kita lagi, wah di sana petugas marsal ngibarin bendera kuning nih. Pasti ada yang crash nih. Begitu ngelewat, saingan kita. Yeay, ketawa. Boleh emang boleh ya? boleh sih. Ya kan namanya kompetisi. Iya namanya kompetisi. Namanya Tapi juga. begitu sudah kita di pedok, kita tuh nyamperin loh ke rival kita. Lu tadi kenapa? Iya nih gue overshoot gue tadi. Akhirnya gue ngantem berem, nyangkut. Berem tuh apa? Berem tuh tumpukan tanah. Iya, gunungan tanah. Pembatasan. Nah, itu. Ya kalau udah nabrak gitu, dia full apa boleh maju lagi Om? Kalau mobilnya masih nyala. Misalnya selama dia misalnya masih jack saat dipakai, gas lagi. Itu rata-rata langsung mobilnya berhenti ya Om ya? Rata-rata kalau udah nyangkut biasanya sih mesin mati atau dia slip bannya nggak bisa keluar dari berem gitu. Nah, torsinya lagi kencang tiba-tiba. Saya pernah juga dulu gitu. Jadi lagi kencang tiba-tiba mobil ngehajar berem, nyangkut nih. Udah mau lepas safety belt saya. Turun dari mobil mau ngedorong kan. Tadinya tiba-tiba ada penonton nih. Nonton. Nah ya. Bantuin. Oh boleh Om? Boleh. Soalnya pernah tapi itu hanya antusiasme penonton untuk nolong. Tidak diwajibkan ya. Tidak diwajibkan. Faktor pernah tuh juga berarti Oke lagi ya. Ya kalau misalkan nabraknya di tengah hutan kan nggak ada orang. Pernah lihat pembalap rally yang di luar tuh si kap mesinnya kebuka. Si penonton tuh nutupin. Kunciin aja dah. Kunciin. Karena kan agak repot ya keluar dari tadi kata itu makan waktu sampai lihat di sela-sela kap mesin loh. Iya. Daripada habis waktu. Pertama kan berapa titik Om kalau rally? 5 titik ya? Apanya tuh? Safety belt. Si pencatolnya gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Kan sama bawah. Sama bawah. Ini nih. Iya itu mah penting itu. Iya. Penting. 5 titik. Pertama kan harus cetak. Iya. Capek itu kan. Iya. Buka ribet. Ya apa ya? Maksudnya gini. Dunia rally kita itu di Indonesia ini khususnya sprint rally itu semakin berkembang. Dari pesertanya awal dulu cuman 10, 15, sekarang udah 100 lebih. Bahkan sampai waiting list. Jadi karena gini, maksimal kita itu 120 pembalap, 120 starter, maksimal. Lebih dari segitu kita nggak cukup waktunya start dari. Bahkan pernah saya waktu itu di Malang peserta itu 128. Start itu jam 6 pagi. Mobil start itu jam 6 pagi. Saya aja jam 6:20 start. Jadi bayangin matahari bagi baru muncul-munculnya kita start. Jadi karena apa? Tidur gua mah. Tiap satu mobil dilepas beda 1 atau 2 menit. Kan makan waktu itu. Iya ya. Belum kalau misalnya ada mobil yang crash nih, habis SS1 ada waktu lagi. Evakuasi dulu misalnya berapa mobil, karena nggak bisa balap ya kalau lagi ada evakuasi. Iya, nggak bisa balap. Tabrak. Nggak bisa. Ini faktor cuaca selain hujan namanya. Ya. Kayak silau pagi-pagi itu ngaruh juga ya? Pengaruh. Iya lu. Pengaruh. Gimana si sampingnya tuh gak ada kaca ya kalau rally? Ada. Oh ada ya? Ada. Kalau tahu. Kaca itu kita bisa ganti sama fiber. Oh fiber. Kalau yang depan pasti kaca. Harus kaca ya? Harus lah. Harus wajib. Itu kan pernah lihat tuh rally apa bukan ya? Yang pakai jaring-jaring itu? Oh itu mah biasanya kalau speed off road. Speed off road dia kan pakai jaring karena dia nggak ada jendelanya jadi penghalang untuk. Nggak tahu jaring tuh. Jaring. Off road cukup pakai jaring. Oh iya. Bukan jaring ya agak tebel lah. Ya, bukan jaring ikan. Mungkin jaring ikan. Silakan Pak. Om. Kaca mobil ganti pakai asbes. Fiber itu. Fibernya fiber yang biru itu. Hijau. Biasanya pakai polikarbonat bening lah kita katanya. Ada ya? Ada nanti dibikinin lubang kaca untuk ngasih kartu kontrol, kartu start. Oh gitu. Nah, fungsinya untuk itu. Nah, kalau biasanya sekarang pembalap itu lebih mengurangi bobot mobil. Apa yang dikurangi? Misalnya spakbor diganti fiber, mesin ganti fiber, bagasi fiber, spakbor belakang fiber. Tapi
itu kan bisa ngurangin bobot hampir 150 sampai 200 kilo kan. Oh iya. Iya. Anjir. Gitu. Gitu. Jadi daripada sekarang jadi ngomongin ini ya, ngomongin paket ekonomis lah. Daripada aku ganti mesin, nambahnya harus berpuluh-puluh juta, lebih baik bobotnya dikurangin. Body ya. Iya, itu. Kalau pembalap rally ya kayak tinju nggak harus ada berat badan gitu? Enggak. Enggak. Oh yang gendut boleh. Tapi kalau rally sekarang banyak anak-anak umur di bawah 17 tahun. Oh umur ada? Kalau batas umur ada? Ada. Ya masa nggak boleh kurang dari 12 tahun. Oh. Dan harus ada persetujuan orang tua. Harus punya KTP berarti Om? Enggak. Oh enggak juga. Enggak usah. Tapi persetujuan dari orang tua membolehkan. Banyak Om kejuaraan. Banyak. Mau daerah, mau nasional, banyak. Anak kecil SMA berarti ya, SMP ya. Bahkan SD bisa. SD kemarin ada. SD kelas 6 berarti. Tapi dia nyetir mobilnya karena balap ya. Karena balap. Bukan berarti anak-anaknya boleh di jalan raya. Boleh kalau jalan nanti raya. Ditabrak mobil polisi kayak Gojek nih. Cancor ya. Hanya kenapa emang? Aja. Kenapa? Kita bahas politik dikit kenapa ya? Itu dia tidak punya SIM makanya nabrak Gojek. Jelas. Itu. Cari saya. No comment lah gue mah. Tapi kebanyakan orang-orang balap kalau nyetir mobil di jalan raya hati-hati kok. Jarang pada ngebut. Om yang saya tahu Om ya. Di Australia Om. Ada batas maksimum kecepatan Om. Ya. Di kita juga. Iya. Jangan dulu nanti saya lanjutin yang di kitanya nih. Kalau di luar itu langsung ke detect mesinnya, langsung ada polisi nanti. Kalau di kita kan dilanggar. Peraturan teh untuk dilanggar katanya. Kayaknya pernah kebut-kebutan air. Ya, makanya saya diam di Indonesia. Kalau saya pakai Brio saya di Australia, saya ditilang. Iya, bener. Oke, udah panjang banget nih ya. Iya, panjang banget nih ngobrol nih. Terakhir Om. Terakhir. Enggak terakhir lah. Tapi gue pengen tahu nih Om. Target Om Temi ini dan tim 022 nih. Target tahun ini nih. Ini kan masih ada baru bulan berapa nih? Baru bulan 9. September. Masih ada Oktober, November, Desember. Sebelum tahun 4 bulan lagi lah. Ya. Sebelum tahun 2026 target apa Om? Ada target apa? Kalau kita yang 2025 ini kita target bisa juara tim ya. Juara tim. Terus untuk individunya, pembalap-pembalapnya kita menang di masing-masing kelas. Masing-masing kelas. Ya, di masing-masing kelas. Dan itu sengit ya tahun ini nih persaingannya karena waktunya tipis-tipis, poinnya juga tipis-tipis. Jadi pada kenapa di Semarang ini nanti bisa dibilang kalau misalnya menang di Semarang poin aman. Gitu. Oke. Nah, itu. Karena nanti berarti kuncinya Semarang. Kuncinya Semarang ini. Nanti kalau kuncinya Semarang ya. Karena biasanya kalau misalnya posisi udah aman, seri terakhir itu peserta dia hanya saya udah cukup poinnya. Kadang ada yang ikut, ada yang enggak. Oke. Gitu di seri terakhir. Berarti target tetap ya ada di Semarang target nih. Iya. Kalau ke internasional ada target nggak? Ke internasional mah target mah dari dulu pengen piala. Dari dulu ya. Ya cuman, kita doa bersama lah ya. Amin. Mudah-mudahan ya bisa tetap, perwakilan Indonesia nih gitu ya. Gitu. Kenal dengan saya mewakili Indonesia kan saya bangga. Iya betul. Sekarang banyak pembalap-pembalap Indonesia yang udah internasional. Oh iya, yang udah internasional kayak ya udah pasti Rifat ya. Rifat Sungkar. Oh Rifat Sungkar internasional. Internasional dia. Dia kan balap di Amerika. Kalau Kang Rifat di mana-mana. Terus ada TB Adi itu dia basically-nya Jeep awalnya. Tapi sekarang ngerancah pindah ke mobil Ford Fiesta dia untuk rally. Okay. Nah, kemarin dia baru ikut juga di ini AXCR. Jadi off-road, speed off-road tapi panjang, rally panjang di Thailand. Nah, Thailand. Banyak kok orang maksudnya kayak sekarang ada JJ ya. JJ dia pengen ikut rally Paris Dakar kan pada support semuanya gitu. Ya
pembalap kita itu sebenarnya diperhitungkan loh. Iya. Diperhitungkan pembalap-pembalap. Diperhitungkan dan diperhatikan. Nah, diperhatikan. Atlet Indonesia itu harus diperhatikan. Iya. Saya udah sarkas lagi ya gini, maaf ya. Iya. Oh, proud to be Indonesian. Iya ya. dong. Iya. Kita harus berdoa untuk negara kita. Iya. Timnas kita udah mulai maju nih. Nah, itu. Olahraga bobola. Olahraga Balapnya dong, Iya, ya kan? Betul. Kitanya pengen, dukungannya nggak ada kan percuma. Makanya dukungan sponsor itu sangat penting. Itu sarkas mulu. dengar tuh sangat penting. perwakilan rakyat. Jadi Apa? kalau Jangan dipotong ya, masukin aja Gin. Ngapain takut-takut lah. Tinggal di demo apa sih? Setelah 4 bulan berhenti ini podcast, masa harus berhenti lagi, Cok? Nggak akan berhenti. Ini malah rame, Cok, netizen kita. Makasih loh penonton. Pokoknya intinya harapan kita semua adalah terutama untuk dunia rally Indonesia bisa go internasional. Amin. Lebih dari dulu maksudnya. Amin. Udah go. Nanti tahun 2027 apa 28 itu WRC World Rally Championship di Medan lagi. Dan sudah di-approve sama. Ada pembalap Indonesianya nggak? Oh, banyak pasti. Dukung, Banyak. guys, dukung. Banyak. Harus dukung. Banyak. Ada tiket gratis ya, Om? Anjing. Ini lebih sarkas Anda. Saya mah masih ngomongin Anda pengen gratisan. Terakhir itu kan 98 kan waktu 96 waktu itu terakhir rally WRC di Indonesia itu. Habis itu kan 98 sekitar 27 tahun ke belakang ya. Oh iya ya, udah lama banget sih. Krismon kan. Dulu kan didukung oleh anaknya Pak Soeharto, Iya, Tommy iya. Soeharto. Iya, dia suka balap sih. Iya, dia suka balap. Jadi kenapa WRC bisa ada di Indonesia? Amin. Tuh, mudah-mudahan. Oke, terakhir. Wah, gokil banget ya. Gokil, benar gokil, serius. Obrolan kita Keren. nih hari ini tentang seputar berbobot seputar rally ya. seputar rally. Otomotifnya Bareng Om seputar Arya, Om Arya lagi. Sepertinya kangen sama Om Arya. Kayaknya kangen sama Om Arya. Mending ketemuin aja gini sama Om Arya. Apa next kita undang Om Arya? Om Arya, tapi beda. Nggak soal rally. Gue pengen, nah ini kan dari racernya nih. Dari racernya. Gue pengen Om Arya dari interogasi Om Arya mengenai interogasi ya bahasanya Ikatan ya. Motor Indonesia. Wah ini perlu diperbincangkan ya. Soalnya kan racernya udah ngaung-ngaung nih, pengen Nanti kita tahun ini doain ya. Amin. Bulan November itu rally panjang di Jawa Barat. Rally panjang di Jawa. Jangan Jadi jauh-jauh, kayak Om. Medan. Jadi kayak Medan kita rally panjang. Nah, rencananya kita di Cikembar, Sukabumi. Wish. Tapi jangan jauh-jauh. Ngomongin bulan November itu kan rally panjangnya nih. Ini nih minggu ini nih Sabtu ya. Hari Sabtu ada sprint rally kalau nggak salah ya. Sabtu ini Kejurda Time Rally. Oh, Time Rally. Kejurda Time Rally. Bulan 26, 27, 28 itu Kejurnas seri 1 dan 4. Seri 1 dan 4 di Semarang. Oke. Nah, yang paling deket nih hari Sabtu nanti nih, besok nih tanggal berapa nih? Tanggal 13 September. Ya, ada Time Rally di Bandung ya. Kejurda seri 2. Seri 2. Oke, dukung ya teman-teman ya yang suka pecinta otomotif terutama balap rally. Tuh, kita dukung bareng-bareng. Gokil banget sih obrolan sih hari ini. Thank you nih Om Temi nih. Sama-sama. Terakhir lah mungkin ada motivasi nggak nih dari seorang racer? Seorang navigator racer terutama di dunia rally. Mungkin ada dua patah kata gitu motivasi buat pembalap pemula terutama. Iya. Yang jangan pernah malu untuk belajar, banyak bertanya sama yang lebih expert, karena yang lebih expert tuh seneng kok mereka bagi-bagi ilmunya. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya aku nih kalau mau balap harus apa yang karena pada waktu dulu saya nggak tahu harus ngapain dan saya nanya. Iya. Kalau kita nggak nanya kita nggak ngerti kan. Gitu. Nah, alhamdulillahnya dan sampai sekarang pun senior pun yang balap itu ngajarin sama yang muda-muda. Karena mereka senang kayak ngelihat mereka waktu kecil jadinya. Ini gue dulu nih gitu kan. Gitu. Jadi memang sekarang banyak pembalap-pembalap baru yang modalnya juga bagus. Sponsornya bagus gitu dan mereka punya skill yang bagus, itu cepet jadi rising star-nya. Itu tuh motivasi dari Om Temi ya. Jadi dicatat motivasinya, itu mungkin salah satu trigger buat kita lebih baik. Lebih berani sih harusnya. Karena
nggak berani, iya tadi ya banyak duit nggak berani juga salah. Kurang tepat sih. Ada yang berani salah. Geleng Gojek. Oke guys, thank you banget Om Temi udah datang ke Ngotot, thank you udah bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan tentang dunia rally, terutama tentang motorsport yang ya keren lah menurut saya. Yang terbilang mungkin ini sepi peminat di Bandung ya. Bukan sepi peminat di Bandung aja sih, kayaknya orang tuh kalau lihat balap banyaknya MotoGP. Jadi kalau yang sekarang yang lagi happening tuh drifting buat anak muda. Iya ya. Karena sekarang banyak influencer dikemas pakai entertainment. Iya betul Om. Ya, jadi kalau bedanya drifting dia dengan penonton itu interaksi langsung. Kalau rally kita nggak bisa interaksi sama penonton. Itu ya selewat-selewat. Yang maksud gua sepi peminat karena orang-orang sekarang nontonnya drag. Iya. Kalau nggak drag apa sih namanya? Drifting, slalom. Yang lagi karena emang hype-hype-nya dengan satu lapangan orang udah pada nonton semua. Kalau rally itu kayak GP. Dah. Kalau rally itu dia tempatnya jauh-jauh nontonnya. Jauh-jauh. Tapi cobalah semoga motorsport rally ini khususnya di Bandung aja dulu gitu kan. Mulai apa sih ada dongkrakan apa betul. Gitu. Jadi biar namanya gue juga tertarik gitu. Iya, tertarik benar tertarik gitu. banget. Cuman pertama nih nggak ada temennya Om. Kedua kapan ya di mana terus kurangnya informasi. Tadi balik lagi kata Om Temi motivasinya. Jangan malu bertanya, jangan malu belajar. Gua kan introvert kayak kalau sekarang kan banyak di medsos informasinya. Iya. Tim apa 022 ada IG-nya? Ada Instagram nggak? Ada. Apa? Zero Tutu. Nah, follow ya Zero Tutu. Zero Tutu Motorsport. Iya 022 tuh Zero Tutu. Kita pakai namanya Zero Tutu. Keren. Jangan lupa di apa namanya? Di follow buat ngepoin. Iya. Tim 002-nya Om Temi di dunia rally. Oke, thank you Om. Thank you pisan Om Temi ya, turun pisan. Maaf mengganggu, cuman suguhannya cuman gini aja. Tapi sebelum itu juga. Apa? Oh iya, kita punya hadiah. Oh iya dong. Iya. Lo yang ngambil dong. Kita ada merchandise lah Om. Ya nggak bagus-bagus amat, tapi ya lumayan. Siap. Hatur nuhun. Ada tas sama ini di sana. Kaos. Yang Om apa XL? Saya XL. Iya karena kita ini. Kalau yang di bawah ada triple XL. Yang di bawah ini. Ya ampun. Dipotong. Salah dong, jangan bukan kasih bonnya dong. Oh itu salah. Barangkali suruh bayar kan ya, bisa. Ya ampun, nggak ada malu, ya. Ini Om, ini kita punya t-shirt nih. Oh iya. T-shirt. Ngotot Om. Ngotot. Ingat ya? Ngotot. Oh thank you. Jangan yang tadi nih, jangan ngomongan yang tadi sebelum mulai. Oh iya. Ngotot ya. Kali-kali Om nanti kalau misalkan pakai lagi di mau balap terus di tag aja Automasternya. Sama ini Om. Aduh, tas. Lumayan tuh buat ngantor. Buat ngantor, buat Automaster ngotot acaranya makin sukses. Amin. Terutama kita nih channel kita sukses terus Om. Siap. Thank you buat teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terakhir kita foto bareng. Oke. Thank you Om Temi. Thank you.